Sebelum melanjutkan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5 yang terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama ada Niluh Rista dengan NIM 21130111023. Yang kedua saya sendiri yaitu Niluh Gederiastiti dengan NIM 21130111071. Dan yang ketiga ada Imade Andra Yuga dengan NIM 21130111044. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, bahwa tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Secara rinci, setiap subkompetensi dijabarkan menjadi indikator sebagai berikut. Yang pertama yaitu memahami peserta didik secara mendalam, memiliki indikator, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif dan prinsip-prinsip kepribadian, serta mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. Yang kedua, merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, memiliki indikator, memahami landasan kependidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, memiliki indikator, merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar, dan memanfaatkan hasil penelitian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. Serta yang keempat, mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya. Memiliki indikator, memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non-akademik. Yang kedua, ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Secara rinci, subkompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator, bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Yang pertama, kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator, bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Yang kedua yaitu kepribadian yang dewasa memiliki indikator, menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik, dan memiliki etos kerja sebagai guru. Yang ketiga yaitu kepribadian yang arif, memiliki indikator, menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Yang keempat, kepribadian yang berwibawa memiliki indikator, memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik, dan memiliki perilaku yang disegani. Dan yang kelima yaitu akhlak mulia dan dapat menjadi teladan, memiliki indikator, bertindak sesuai dengan norma religius, dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi yang efektif dengan peserta didik. Yang kedua, komunikasi yang efektif dengan pendidik. Yang ketiga, komunikasi yang efektif dengan orang tua. Selanjutnya adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran dari sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya. Setiap subkompetensi tersebut memiliki indikator sebagai berikut. 1. Menguasai substansi keilmuan.
2. Menguasai struktur dan metode keilmuan. Materi yang selanjutnya adalah tinjauan tentang profesi guru yang terdiri dari pengertian profesi guru yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Kemudian hakikat profesi guru, yaitu profesi yang dimiliki oleh seseorang dalam memberikan ilmu pengetahuan. Kemudian persyaratan profesi guru, yaitu syarat untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional. Pengertian profesi guru. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya, saya Nilorista akan menjelaskan mengenai persyaratan profesi guru. Nah, untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, efisien, dan efektif, guru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menguasai ilmu pendidikan termasuk konsep, teori, dan proses. Yang kedua yaitu menguasai teaching learning strategis. Yang ketiga yaitu memahami dan menguasainya untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran, terutama untuk mendukung penerapan learning strategis yang dikembangkan oleh guru. Yang keempat yaitu menguasai diplomen psikologi, psikologi anak, dan psikologi kognitif. Yang kelima yaitu menguasai teori belajar. Yang keenam yaitu memahami berbagai konsep pokok sosiologi dan antropologi yang relevan dalam proses pendidikan dan pertumbuhan anak. Yang ketujuh yaitu menguasai bidang studi tertentu yang relevan dengan tugasnya sebagai guru pada rentang persekolahan tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu memahami administrasi pendidikan terutama tentang manajemen of learning, menguasai konsep dan prinsip perkembangan kurikulum, memahami dan menguasai pendidikan nilai, memahami proses dan dampak globalisasi serta implikasi terhadap proses pendidikan peserta didik, kemudian memahami strategi environment yang berpengaruh terhadap proses pendidikan peserta didik, dan yang terakhir itu memahami peran dan pengaruh aspek sosial, kultural, dan ekonomi terhadap proses pendidikan. Hakikat profesi guru. Nah, apa sih hakikat profesi guru? Profesi atau keahlian yang dimiliki oleh seorang guru dalam memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingannya kepada peserta didik. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, profesi keguruan dapat kita artikan sebagai suatu profesi atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang dalam memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingannya kepada peserta didik. Namun, menurut Danim 2011 menyimpulkan beberapa sifat profesi antara lain. Yang pertama, kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan. Kemudian yang kedua, memiliki pengetahuan spesialis. Yang ketiga yaitu menjadi anggota organisasi profesi. Yang keempat yaitu memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan oleh orang lain. Yang kelima yaitu memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan. Kemudian yang keenam yaitu memiliki kapasitas mengorganisasi kerja secara mandiri atau self-organization. Yang ketujuh yaitu mementingkan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang kedelapan yaitu memiliki kode etik. Yang kesembilan yaitu memiliki sanksi dan tanggung jawab komunitas. Yang kesepuluh yaitu mempunyai sistem upah. Yang kesebelas yaitu budaya profesional. Dan yang terakhir adalah melaksanakan pertemuan profesional tahunan. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Nah, seperti kata pepatah, tiada gading yang tak retak, begitu juga dengan apa yang kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Sekelungkung Semarapura, Kirang Langkung Titiang Nunas Pengampura.